Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa pada tutorial software AutoCAD. Saya Zulfikar. Saya berprofesi sebagai seorang dosen di program studi teknik mesin dan D3 Meteorologi dan Fisika Instrumentasi. Saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman dalam pemakaian software AutoCAD. Software AutoCAD adalah sebuah software yang digunakan untuk membantu seorang operator gambar atau drafter dalam menghasilkan gambar teknik dengan efektif, efisien, dan berkualitas baik. AutoCAD sendiri adalah kependekan dari Automatically Computer Aided Design. Saya memiliki pengalaman menggunakan software AutoCAD untuk keperluan industri manufaktur ketel uap atau boiler lebih dari 10 tahun. Pada sesi kali ini, kita akan membahas dasar-dasar gambar AutoCAD dengan topik objek-objek dasar. Sebelum kita masuki topik tersebut, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu sistem navigasi yang terdapat pada AutoCAD versi 2007. Pada AutoCAD versi 2007, terdapat 4 bagian navigasi, yaitu menu pull down, ini menu pull down, kemudian menu toolbar, ini menu toolbar, kemudian workspace, dan terakhir command line, ini command line. Menu pull down adalah menu yang mengaktifkan perintah-perintah AutoCAD dengan cara mengklik pull dan perintahnya akan down ke bawah, pull down. Sementara menu toolbar ialah fasilitas AutoCAD untuk menjalankan perintah-perintah AutoCAD dengan cara mengklik gambar atau simbol dari perintah-perintah tersebut. Sebagai contoh line, kita klik simbol garis line. Atau kita ingin menyimpan, kita klik simbol disket. Apabila kita ingin mencetak, kita klik tombol atau simbol atau gambar printer. Kemudian workspace adalah tempat untuk meletakkan objek-objek yang ingin digambarkan. Dan command line adalah fasilitas untuk menjalankan perintah-perintah AutoCAD secara pengetikan manual. Baik, untuk objek pertama yang akan kita bahas adalah garis. Perintah garis dapat diaktifkan dengan 3 cara. Pertama dengan draw, ya, dengan mengklik menu draw line, atau dengan menu toolbar kita cari yang gambar garis, simbol garis, atau dengan mengetikkan di command line dengan ketik line, enter, atau dengan cukup ketikkan L saja, huruf L, enter. Baik, dalam menjalankan perintah AutoCAD, Anda harus selalu memperhatikan pada bagian command line, sebab pada bagian command line ini terdapat perintah-perintah selanjutnya dari sebuah objek. Jadi sebagai contoh tadi, ketika saya menjalankan perintah line, maka akan muncul perintah selanjutnya, yaitu specify first point, yang artinya adalah tentukan titik pertama. Kita klik. Untuk latihan ini, pertama ini kita buat sembarang saja. Kita klik. Oke, kita sembarang. Kemudian untuk membuatnya menjadi kurva tertutup, kita tinggal ketik, ya, C, close, C, tekan enter, sehingga membentuk kurva tertutup. Baik, itu menu line. Nah, kita juga bisa merubah, ya, jenis line ini. Ya. Jenis line kita gunakan saat ini adalah continuous, ya, jenis continuous. Nah, kita bisa merubah menjadi misalnya garis putus-putus atau garis sumbu hati. Caranya adalah dengan mengklik dari line type control, klik line type control. Nah, kita klik others. Nah, kemudian kita load, kita cari
garis putus-putus dash ya, dash. Nah itu dia dash, ini dia. Kita klik oke. Nah maka di sini sudah ada garis dash, kita klik oke. Nah kemudian cara menjalankannya adalah klik dulu objek garisnya, kemudian baru ubah ke dash. Nah berubah deh ya, kita klik ini, kita ingin berubah menjadi center. Wah nggak kelihatan. Nah ini disebabkan karena skala garisnya terlalu besar. Untuk merubahnya kita ketik LT scale atau line type scale, LT scale, enter. Di sini tulisnya scale faktornya 3, kita akan kurangi. Misalnya kita buat jadi 2. Nah sudah kelihatan. Oke, kita kurangi lagi misalnya 1,5. Nah, sudah kelihatan di sini bahwasanya kedua garis ini sudah tidak sama lagi jenisnya. Baik, itu untuk objek pertama. Objek selanjutnya adalah polyline. Polyline adalah jenis garis yang terdiri dari beberapa garis namun masih dalam satu unit atau entity. Nah, perintah polyline dijalankan dengan klik menu draw, kemudian kita arahkan ke polyline. Atau dari toolbar kita bisa cari simbol atau gambar polyline ini dia. Atau ketik PL di command line, PL polyline. Nah, pada perintah polyline nanti akan ada properties lagi yang mesti di setel, yang bisa Anda setting, misalnya ketebalan dan sebagainya. Nah, kita contohkan. Kita klik. Nah, di sini kebetulan width-nya 2 ya. Oke, kita rubah width-nya menjadi awalnya 0, akhirnya 2. Nah, kita tarik. Iya. Nah, kemudian di sini kita mau kurangi lagi width-nya menjadi 1 misalnya. Kita klik startingnya 1, endingnya 1, kita enter saja. Nah, oke. Untuk menyudahi tekan spasi atau enter sekali. Maka akan terbentuklah garis ya yang punya ketebalan tertentu. Itu polyline. Oke, kemudian perintah selanjutnya adalah, atau objek selanjutnya adalah spline ya, spline. Objek spline adalah garis yang berbentuk kurva. Nah, berbentuk kurva. Spline merupakan kebalikan dari line. Sebab kalau line kita akan membuat garis lurus, sementara spline tidak akan pernah lurus atau susah sekali untuk membuat garis yang lurus. Oke. Cara menjalankan perintah spline melalui menu pull down adalah dari draw spline. Atau kalian bisa cari dari simbol toolbar spline, atau ketik SPL di command line. Oke, baik. Untuk latihan ini kita klik aja ya, coba-coba aja di rumah, klik ya, sehingga nampak seperti kurva ya, kurva grafik. Oke, untuk menyudahi tekan enter 3 kali. 1, 2, 3. Iya. Ini dia. Kemudian objek selanjutnya adalah persegi 4 ya, atau persegi panjang ya. Untuk menjalankan perintah ini, kalian klik draw, kemudian kalian cari rectangle. Ini dia rectangle. Atau dari toolbar kalian pilih ini ya, kalian pilih simbol rectangle, atau ketik di command line REC, rect ya. Oke, pada perintah rectangle kita diminta untuk menentukan titik sudut ya, titik sudut pertama. Specify first corner point artinya adalah tentukan titik sudut pertama. Kita klik. Kemudian perintah selanjutnya adalah specify other corner point artinya adalah tentukan titik sudut yang lain. Kita klik sembarang. Nah, maka akan terbentuk sebuah objek persegi 4. Oke. Selanjutnya adalah objek polygon. Ya, objek polygon adalah
adalah perintah untuk membuat objek-objek persegi dengan ukuran dan jumlah sudut segi yang tertentu. Nah, di dalam menjalankan perintah polygon nanti kalian akan dikenalkan dengan istilah inscribe in circle dan circumscribed about circle. Oke, mari kita jalankan. Untuk menjalankan perintah polygon, kalian bisa klik dari draw polygon atau cari simbol polygon di sini atau ketik dengan POL pol. Ya, baik. Nah, dalam menjalankan perintah polygon, langkah pertama adalah kalian akan diminta untuk menentukan sisinya atau sudutnya. Nah, defaultnya adalah 4. Nah, kalau kita ingin buat objek segi 6, maka kita rubah uh, enter number of size-nya atau masukkan jumlah sisinya, kita ganti dengan 6. Kita ketik aja 6, enter. Selanjutnya masukkan atau tentukan titik pusat dari poligon. Kita klik di tengah sini. Nah, kemudian muncul di sini, seperti saya katakan tadi, muncul pilihan inscribed in circle atau circumscribed about circle. Kita klik dulu, kita pilih dulu inscribed in circle. Kita klik. Nah, kelihatan mouse pointer kita berada di sudut dari poligon. Baik, itu satu. Nah, untuk menjalankan perintah AutoCAD sebelumnya, maka kalian tinggal ketik enter atau space sekali. Ya, saya ketik space sekali maka akan jalankan perintah polygon lagi. Saya klik ya, karena jumlah sudutnya cocok 6, saya klik di sini. Nah, ya. Oh, saya enter dulu, sorry, enter. Kemudian saya tentukan pusatnya. Nah, baru saya pilih yang circumscribed about circle. Saya klik. Nah, kalian dapat lihat perbedaannya. Mouse pointer saya berada di sisi dari poligon. Baik, itulah perintah dari poligon. Oke, selanjutnya adalah perintah untuk membuat lingkaran atau circle. Perintah membuat lingkaran bisa kalian akses dengan mengklik draw circle atau cari simbol circle ini atau klik C di komen teks C circle. Ya, ini kan. Baik. Kalau kita perhatikan tadi di menu pull down, circle ada berbagai jenis lagi di sini ya. Cara pembuatannya yaitu center radius, center diameter, 2 point, 3 points, tantan radius, tantan. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Center radius artinya adalah membuat lingkaran dengan didahului pusat lingkaran dan kemudian memasukkan nilai radiusnya. Kemudian center radius, center diameter adalah memasukkan dulu atau menentukan pusat lingkaran, kemudian menentukan atau memasukkan nilai diameternya. Kalau 2 point berarti kita membuat lingkaran berdasarkan 2 titik. Sementara 3 point kita membuat lingkaran dari 3 titik. Tantan radius ini berarti kita membuat lingkaran dari 2 buah singgungan lingkaran yang lain. Sementara tan adalah membuat lingkaran dari 3 buah singgungan lingkaran yang lain. Oke, kita mulai dari pertama. Kita klik center radius, klik. Kita tentukan dulu pusatnya, klik, kemudian kita tarik. Nah, maka ini yang kita tarik adalah radius. Nah, kemudian kita coba yang kedua itu center diameter. Nah, kita klik juga di sini misalnya. Kemudian kita tarik. Nah, kita perhatikan garis kita itu ya adalah sebuah diameter. Ya, sebuah diameter tuh. Ya, 2 kali dari R-nya. Kita klik sini. Kemudian 2 points. Oke, kita akan buat garis antara pusat dengan pusat. Nah, ini sudah ada OSNAP. Nanti kita akan belajar di sesi lain tentang OSNAP. Kita arahkan, kita gini. Apabila ada sebuah lingkaran seperti ini, kita arahkan dulu pinggirnya, kemudian muncul tanda tambah ini kita arahkan. Nah, apabila telah ada tanda lingkaran itu, kita klik, kemudian arahkan kemari ke pinggirnya, kemudian kita arahkan dulu kemari. Nah, sehingga terbentuk sebuah lingkaran dari 2 buah lingkaran yang melewati kedua titik pusat lingkaran yang lain.
Kemudian circle 3 points. Nah, kalau untuk circle 3 point kita perlu satu garis saja, ya. Atau kita buat contoh garis seperti ini. Satu, sorry, dua. Kita ingin buat garis lingkaran dari yang melewati ketiga titik ini. Maka kita aktifkan circle 3 points, klik, klik, klik. Nah, maka secara otomatis terbentuk sebuah lingkaran yang melewati ketiga titik ini. Kemudian circle tantan radius. Oke, tantan radius kita akan buat lingkaran yang menyentuh dari dua buah lingkaran ini. Kita klik lingkaran ini, kita klik lingkaran ini, kita tekan enter sekali. Nah, maka dia akan otomatis terbentuk sebuah lingkaran. Nah, yang terakhir tan. Kita klik, kita ingin buat lingkaran dari ketiga lingkaran, 1, 2, 3. Kita klik pertama, kita klik yang kedua, kita klik ketiga. Maka dia otomatis akan membuat sebuah lingkaran dari singgungan ketiga lingkaran tersebut. Nah, demikianlah objek lingkaran. Dan selanjutnya adalah teks, ya, adalah teks. Nah, teks itu bisa dikerjakan dengan dua cara, tetap dengan tiga cara, ya, dengan draw atau di sini teks atau ketik teks di sini. Dengan draw ada dua cara lagi, yaitu dengan single line text, kita klik, ya, kemudian kita klik start point, kita klik start pointnya, kemudian kita tentukan tingginya. Misalnya kita mau tingginya 3,5 satuan, terserah satuannya apa, mau milimeter, sentimeter. Kemudian muncul lagi perintah sini adalah specify rotation angle of text. Tentukan perputaran sudut teks tersebut. Nah, kita mau tegak aja, jadi 0, kita enter saja. Nah, maka kita ketik di sini, ya, teks. Wow, besar sekali, ya. Kita enter sekali. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana menzoomnya. Nah, kemudian apabila kita gunakan draw text multiline, maka ini kita akan membuat sebuah kalimat. Nah, seperti ini. Kita akan buat sebuah kalimat. Nah, sebuah kalimat kita buat. Kita klik OK. Nah, maka dia sebuah kalimat, ya, sesuai dengan ukuran box yang kita buat tadi. Oke, baik. Demikianlah sesi kita hari ini, ya, yaitu membahas tentang dasar-dasar objek, ya, dasar objek AutoCAD. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuki lagi sesinya, itu sesi modifikasi objek. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.